Itu dia ya. Kita sudah coba buat dengan for permainan kali-kali ini, perkalian ini sesuai dengan gambar yang ini tadi ya, sesuai dengan gambar yang ini. Gambar ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lingkup ini. Ketemu lagi kita di pelajaran Python tentang looping. Nah, hari ini agak santai, ini habis ngajar, tapi kita pakai pause saja. Baik, pembahasan program Python saat ini kita coba membahas tentang looping atau pengulangan, gitu ya. Nah, pengulangan di dalam Python. Ini tema kita. Kemudian, nah kalau kita lihat apa yang disebut dengan looping itu atau pengulangan, dalam dunia nyata kita sering menemukan beberapa kondisi yang dilakukan secara berulang-ulang. Apakah melakukan kegiatan serupa yang sama, maksudnya gitu ya. Contoh di dalam pemrograman kita akan melakukan pengulangan, misal cetak data, cetak tampilan selamat datang di Purwokerto, misalnya selamat datang di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, misalnya seperti itu. Nah, itu dilakukan berulang-ulang secara program sequence. Jika pengulangan itu sampai 100 kali kita harus ngeprint selamat datang itu tidak juga efektif. Nah, supaya lebih efektif dan memberikan solusi yang lebih baik, maka kita bisa menggunakan loop atau pengulangan di dalam pemrograman kita. Di dalam bahasa Python kita bisa menemukan dua bentuk pengulangan. Pertama while, kedua loop. For ya, kedua for. Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini kita mulai dengan while dulu. Oke, while. Kemudian jika kita lihat diagram flowchart-nya, ini saya ambil dari gambarnya ini ya, media Greek for Greek POG. Nah, di sini kita lihat flowchart. Kalau teman-teman ada di mahasiswa yang sudah belajar tentang algoritma dan pemrograman tentu mengenal flowchart ini. Di sini seandainya sebuah kondisi ini ya, kondisi das pengujian ekspresinya, selama dia masih terpenuhi, maka pernyataan ini dilakukan sampai dia tidak lagi terpenuhi kondisinya, maka false di sini ya, di sini kondisi true, di sini false, maka looping berhenti atau pengulangan berhenti. Gambar panah mengulang di sini itu disebut dengan looping atau pengulangan. Contoh di samping kiri ini, angka sama dengan 0, ya. Nah, oke. Lalu ulangi selama angka kecil daripada 10. Oke. Ini contoh format dalam Python, maka print. Inilah kegiatan yang kita lakukan, print angka ya, kemudian angka tambah plus tambah sama dengan 1. Artinya ini sama dengan angka sama dengan angka ditambah 1. Seperti itu jadi mahasiswa. Oke, sahabat Liga ini maksudnya ya. Nah, hasilnya akan didapatkan seperti ini, adalah pengulangan pencetakan dari mulai 0 sampai 9 seperti ini. Oke, nanti kita bisa coba programnya, bahas dulu teorinya. Baik, itu dia format penggunaan while ya. Jadi ada while angka ya. Ini adalah variabel yang akan diulang, kemudian ini kondisi seberapa banyak kondisi itu terpenuhi sampai berapa terpenuhi gitu. Kita teruskan. Di sini ada penjelasannya tadi, seperti script tadi, ini penjelasannya. Angka sama dengan 0 adalah mengatur nilai awal untuk variabel angka yang diset menjadi 0. While angka kecil dari 10, ini dilakukan pengulangan selama masih kurang dari 10. Oke. Print angka ini maksudnya adalah cetak nilai angka selama kondisi terpenuhi, yaitu sampai kecil dari 10. Angka plus sama dengan 1 adalah sama, artinya kita memasukkan variabel angka ini dengan angka ditambah 1. Jadi akhirnya nanti nilai angka yang tadinya 0 akan berubah menjadi 1 tambah 1 selalu. Seperti itu. Oke. Kita teruskan. Nah, ini dalam kondisi lain. Misalnya kita ingin
menampilkan tulisan Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, ini adalah tempat saya beraktivitas sehari-hari, ya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini kondisi cetaknya ini dibuatkan dulu dengan nilai 1. Artinya start pengulangan di angka 1. Oke. While cetak kecil daripada 1, maka print Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cetak tambah sama dengan 1. Artinya cetak sama dengan cetak tambah 1. Maka output dari program tersebut adalah Institut Teknologi Telkom Purwokerto sampai 10 kali. Seperti itu, ya, kalau penggunaan while di dalam Python. Oke, kita teruskan. Nah, kadang kita perlu melakukan break, ya, menghentikan suatu looping. Nah, jadi while ini didukung dengan perintah break, menghentikan suatu pengulangan. Ketika suatu pengulangan begini maksudnya, kita siapkan variabel cetak ITTP 5 kali ini, 5 kali ya, 5 kali. Nah, di sini ada pengujian cetak ITTP 5 kali ini kecil daripada 6. Nah, di sini ya, kecil dari 6. Kemudian dicetaklah tulisan print Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Lalu diuji di sini. Jika cetak 5 kali ini sama dengan, di Python teman-teman semua bisa ingat bahwa dalam operasionalnya dalam kita menggunakan sama dengan 2 kali, ya, nyatakan sama dengan. Nah, di sini jika sudah 5 kali sama dengan 5 kali, maka kita tidak perlu lagi melooping program kita melakukan proses berikutnya, maka kita minta program untuk membreak looping atau menghentikan loopingnya. Nah, jadi di sini baru dilakukan lagi. Jika benar kondisinya sudah sama dengan 5, maka di break saja. Lalu nilai cetak ITTP ini dinaikkan menjadi 1. Oke, itu ya. Kita teruskan. Nah, ini juga contoh lain daripada while. Ini juga jika kita coba nanti akan menghasilkan program pengujian sama seperti tadi. Bedanya kalau tadi adalah di break, dihentikan, kalau sekarang dilanjutkan. Jadi I sama dengan 0, lakukan pengulangan ini kecil sampai 6 di sini ya. Lalu I ditambah 1. Nah, jika I sudah sama dengan 3, maka teruskan sampai kondisinya menjadi terpenuhi menjadi kecil daripada 6. Artinya nanti akan muncul tulisan 1, 2, 4, 5 gitu ya. Karena di 3 dia uji dulu, dia berhenti dulu, maka dia lanjutkan lagi, continue lagi di hitungan ke 4 dan 5 sampai kondisi terpenuhi kecil daripada 6. Oke. Itu tentang ada di dalam if tadi ada 2, ada break ya, ada continue. Baik. Nah, ini juga kondisi lain daripada while ya. While I kecil daripada 6, print I tambah 1 else. Nah, I-nya sudah tidak besar daripada 6. Ya, begitu ya. Ini output bahwa nanti akan menguji bahwa nilainya sudah tidak besar lagi daripada 6. Oke, tadi tentang while. Sekarang kita masuk ke dalam for. Jadi ada 2 tadi ya, kita bahas di dalam Python. Loopingnya ada while dan ada for. Sekarang kita coba for. Nah, sumber yang sama tentang gambarnya saya harus cantumkan bahwa kalau kita mengambil sumber sesuatu, maka kita harus cantumkan sumbernya. Bisa di dalam ini saya sudah cantumkan ya. Ini adalah skema dari for di dalam Python. Nah, di sini ada perintah seperti ini, for, index, in rank, start. Nah, di dalam for dia memiliki start pengulangan berapa, di index dimulai dengan berapa value-nya, kemudian juga step-nya berapa. Jadi naik pengulangan itu berapa di dalam setiap perintahnya. Kita lihat dari contoh-contoh yang ada nanti. Oke, dari kondisi
flowchartnya bisa kita lihat bahwa pengujian di sini apakah mencapai yang pengulangan sudah mencapai sesuatu. Jika sudah, dia berhenti. Tapi jika masih belum kondisinya terpenuhi, maka dia akan mengulangi terus perintah looping ini, for ini. Ya, itu bentuk diagram flowchart for. Oke, sekarang kita coba for ini. Kita juga akan menampilkan tulisan ITTP sebanyak 5 kali. Coba kalau bayangin tadi ya, kalau kita punya 100 kali untuk mencetak Institut Teknologi Telkom Purwokerto ini, print Institut Teknologi Telkom Purwokerto 100 kali kita ketik, maka tidak efisien sekali. Tapi dengan Python kita hanya perlu 5 baris ini untuk mencetak berapapun yang kita inginkan untuk menampilkan suatu teks di layar. Nah, ITTP sama dengan 5, maksudnya nilai ITTP di sini ya akan dimasukkan 5. Jadi kita akan melakukan pengulangan sebanyak 5 kali. ITTP itu singkatan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kemudian print ya, di sini sudah. Oh ya, dicek dulu for cetak. Nah, cetak ini dalam in rank ITTP dalam 5 kali lakukan cetak ya, selama cetak atau for cetak dalam 5 kali, dalam rank 5 kali. Print Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Maka dia akan hasilkan 5 kali output tentang print Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, nah ini juga ada contoh lain ya, yang menggunakan start dan variabel atau indeks kemudian loopingnya. Oke. Ini berbeda dengan yang ini. Ini hanya memberikan nilai berapa kali diulang. Sedangkan yang ini memberikan nilai indeks yang di start dari 1, kemudian indeksnya cetak, ya variabel cetak, kemudian stepnya 1. Jadi formatnya seperti itu, ya. Ya function rank di sini. Cetak kita set menjadi 6. For nilai in rank di sini mulai ditentukan, ya. 1, startnya mulai dari 1, start looping atau pengulangannya dimulai dari 1, kemudian sebanyak cetaknya 6 kali, kemudian stepnya atau perpindahan angkanya 1. Misalnya di sini dituliskan for nilai K, nah, maksudnya string nilai, maksudnya akan muncul tampilan seperti ini. For nilai K1, for nilai K2, K3, 4. Nah, kenapa nilai 1, 2, 3, 4? Karena stepnya di sini 1. Kalau kita ubah stepnya menjadi 2, maka nanti 2 atau 1, karena dimulai dari 1 ya, 1, kemudian dia akan, karena stepnya 2, akan jadi 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, mungkin sampai 5, karena kita minta cetaknya sampai 6, gitu ya, nilainya 6. Oke, begitu tentang for dengan rank cetak ya. Di sini ada format lain dari for ini. Ini di start dimulai dari looping ke berapa, kemudian nilai yang akan dicetak berapa, stepnya berapa. Oke. Ini juga bentuk cara membaca data menggunakan for. Data di sini saya tampilkan dalam bentuk list ya. Yaitu ada data 10 seperti ini, 1 sampai 10. Oke. Kita ingin menjumlah ini nih semua dari data yang ada ini. Kita set dulu list saya begini, nama variabelnya di set menjadi ini, nama listnya, kemudian jumlah sama dengan 0. Baik, di sini kita akan coba menghitung setiap nilai ini. Kemudian for ini, nah ini kita boleh ganti apapun. For ini dalam list saya, jumlah sama dengan jumlah ditambah ini. Karena nilai indeks ini nanti akan bertambah terus sesuai dengan jumlah yang ada ini. 10 kali misalnya, maka dia akan 10 kali juga ini akan bertambah. Kemudian dijumlahkan dengan list saya. Oke, jumlah ditambah ini. Oke, jika kita lihat hasilnya, maka list ini akan dihitung jumlahnya menjadi 55, banyak pengulangan 10 kali.
Ya, jumlah pengulangan ini di indeksnya ini ada 10 kali pengulangan. Oke. Nah, nilai 10 diambilkan dari ini ya. Karena ini tadi dimulai dari indeks ke 1 sampai 10. Oke. Itu contoh-contoh dari program Python menggunakan for dan while. Nah, studi kasusnya, nah ini teman-teman yang hobi dengan pemrograman Python, ini saya berusaha mencari gambar tadi ya, mencari beberapa gambar di internet. Nah, ternyata gambar ini tadi lupa saya masukin kreditnya di sini, pakai ada di internet. Ingat dulu waktu masih kecil belajar perkalian, gitu ya, belajar perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1, atau pokoknya perkalian 1 sampai 10 misalnya. Nah, kita bisa menggunakan for, kita bisa membuat skema perkalian ini, ya, skema perkalian ini. Ini gambarnya bagus ya, gambarnya bagus, warna-warni seperti ini. Nah, ini untuk untuk memudahkan mungkin anak-anak kecil dalam belajar perkalian. Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Oke, menerapkan perkalian ini dalam Python kita coba nanti ya. Kita coba. Baik, lalu ada dua tadi. Kapan waktu yang tepat kita menggunakan for dan while? Nah, for ini lebih cocok kita gunakan jika kita sudah menentukan jumlah atau nilai awal pengulangannya. Sedangkan while cocok jika kita gunakan selama suatu kondisi itu masih benar. Jadi pengulangan itu kita diset supaya jelas selama dia masih benar nilainya, maka itu lebih cocok kita menggunakan while. Oke. Itu dia antara perbedaan for dan while, dan bagaimana contoh-contohnya ini sudah ada tadi. Nanti insya Allah saya coba search code-nya di dalam link deskripsi untuk teman-teman bisa pelajari. Oke, kita coba sekarang untuk melakukan for ini ya, untuk mencoba perkalian ini dengan dengan si kali-kali ini dengan Python. Oke, yuk kita cek. Kita buat dulu. Oke, kita buat dulu pakai Google Colab ya, biar kita semua bisa cobain Google Colab ya, di dalam di dalam browser kita ketik Google Colab dan dapatkan ini Google Colab-nya. Kemudian bikin new notebook saja ya. Saya ini zoom dulu deh. Oke. Oh, tidak terlalu besar. Oke, saya zoom dulu. Ini saya buat new notebook. Oke, notebook. Oke, kita mulai dulu seperti ini misalnya. Ini kita buat di sini perkalian lah ya, perkalian. Python. Oke. Tentu kita akan coba dari hal yang sederhana dulu. Misalnya ingin mencetak sesuatu misalnya ulang gitu ya, sama dengan integer. Oke, kemudian kita minta orang menginputkan data yang akan diulang. Oke, seperti begini, masukkan angka gitu ya, masukkan angka. Oke, seperti itu. Tujuannya adalah nanti agar kita bisa menginputkan angkanya dari keyboard nanti. Oke, lalu kita mulai melakukan for di sini. For i, ya, i ini adalah indeksnya, i, kemudian in, ya, kita pola for tadi ya, for in rank ini, kemudian i-nya itu kita buat 1, step pertamanya 1, kita buat mulai dari ulang gitu ya, masih banyak angka yang diinputkan, tinggal u-nya, ulang, kemudian ditambah 1 ulangnya. Baik, kita tutup. Oke, seperti ini for-nya. Lalu kita coba print i, print indeksnya, print i gitu ya. Kemudian i bukan 1, i seperti ini, print i. Nah, kita coba jalankan. Misalnya, ya, ini sudah connect. Nah, masukkan angka katanya yang ini ya, masukkan angka misalnya 5 di sini, enter.
dia sudah cetak 1, 2, 3, 4, 5. Ini modal kita nanti membuat urutan tadi 1 perkalian kalian 1 gitu ya, 5. Nah nanti kalaupun kita 10 misalnya kali 1 sampai 10, maka kita buat 10 di sini. Oke. Sisi kiri untuk perkalian kita sudah buat. Oke. Tutup saja ini dulu. Baiknya kita tambahkan ini print dulu di sini. Print. Oke. Looping sudah dilakukan. Nah, looping sudah dilakukan. Oke, seperti itu. Kita tes ya. Ada 5 aja. Enter. Dia menghasilkan seperti ini. Nah, ada yang salah. Seharusnya looping ini muncul di akhir 5 saja. Ada yang salah. Di mana salahnya? Karena Python sensitif ya dengan indentation. Jadi akhir dari suatu looping adalah begini. Kalau indentasi ke dalam seperti ini adalah masih dalam suasana loop. Tapi kalau sudah keluar dari indentasi, artinya dia sudah keluar dari loop. Kita cek lagi hasilnya. Oke, 5 misalnya, enter. Nah, ini yang kita maksudkan. Hasilnya looping sudah dilakukan. Oke ya. Nah, looping sudah dilakukan. Baik, kita sudah punya modal untuk perkalian kita. Oke, kita copy aja ini biar kita ambil simple dulu ya. Kita copy saja ini untuk langkah berikutnya. Kita akan modif menjadi suatu perkalian ya, suatu perkalian. Misal for i angka rank ulang tambah 1 benar, kemudian kita ingin menampilkan 1 kali 1 misalnya ya, 1 oke. Kemudian i, mungkin i yang ke-1 di sini, i, koma, kita ingin tampilkan di layar kiri kita nanti. Coba begini, koma, kemudian lalu kita pisahkan ya pakai koma ya antar hurufnya. Kemudian kalau i dikali i misalnya, kita ambil indeks dikali indeks tadi, i dikali i, oke. Maka i di sini, i-nya i kecil. Oke. Kita coba cetak sekarang, koma cetak. Oke, kita lihat errornya gimana. Sebanyak 5 kali, enter. Nah, di sini kita udah dapatkan 1, 2. Ini maksudnya 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4 gitu ya. Dia sudah bisa. Cuma tanda ini kita akan ubah nanti. Kita akan ubah ya. Tanda ini menjadi tanda kali gimana? Oke, kita udah dapatkan hasilnya. Coba kita hapus dulu. Artinya kita harus modif ini. Coba. C, copy, kita pastekan. Ulang input, masukkan angka. Oke, masukkan angka di oke. Kemudian for i ulang, ini tetap kita akan memodif tampilan ini menjadi seolah-olah kita sedang mengalihkan. Nah, oke. Kalau kita cek dulu, jalankan ini 5, misalnya 5 saja dulu, enter. Oke, ini kita jadi kali-kali di sini ya, 1 kali 1 misalnya. Oke, artinya koma ini kita ganti dengan kali ini. Oke, betul. Kemudian sebentar, kita cek. Looping, masukkan angka 5 dulu, enter. 1 kali 4, 1 kali 1. Nah, 2 kali ini dia belum mengalihkan dengan nilainya, dengan kali berapa. Nah, 1 kali 1, berarti kita di antara ini di sini yang biru ini kita sisipkan dulu pengalinya, intinya ya, pengalinya. Pengalinya kita sisipkan. Oke, kita modif lagi, biar step by step, biar kita tidak kehilangan jejak dari apa yang kita ubah-ubah di dalam belajar. Kita copy saja. Sekarang untuk mendapatkan kali tadi, kita modifikasi nilai pengalinya. Di sini
Iya, berarti kita siapkan satu variabel kali, kayak variabel yang bisa menerima nilai pengkaliannya. Kali, oke, sama dengan berapa misalnya? Kali perkalian berapa? 1 kali 1, 2 dikali 2. Oke, kita coba perkalian 1 misalnya dulu. Oke, perkalian 1. Oke, kita tadi sudah coba kali 1 gitu ya. Di sini sudah kita kalikan 1. Maka kita coba jalankan programnya. Sebanyak 5, mungkin sebanyak 5 ya. Kita tes dulu. 1 kali 1, oke. Nah, 1. Kita belum masukkan, belum ubah kalinya. Oke, masih sama seperti tadi. Kita akan coba pengalinya ya. Akan kita coba pengalinya. Oke, artinya kita akan tambahkan ini di sini. Kali ya, kali dikali i. Kemudian sebanyak berapa? Kali dikali kali ya, dikali, coba tes dulu deh. Oke, 5 enter. 1 kali, oke, 1 kali 1, 1, oke, 1 kali 2. Oke, kemudian jika kita ubah betul-betul ini, kemudian kita kali dikali, karena harus i dikali 1 dikali, oke, kali, kemudian artinya kita harus tambahkan sama dengan di sini ya, sama dengan, oke, kemudian dikali i, oke, dikali i, mana i-nya, oke, kemudian i, seperti ini, i dikali kali, gitu ya, karena pengalinya itu kita akan pasang di sini, artinya sebentar, kali sama dengan i dikali kali, ini 1, oke, kalau dia 1 berarti 1 semua nanti sama dengan i dikali 1, oke, coba ya, 5, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 kali 1 sama dengan 3, 4 kali 1 sama dengan 4, 5 kali 1 sama dengan 5. Itu dia. Kita sudah dapatkan hasil perkalian kita di dalam program kita ini. Jauh tadi hasilnya. Coba 10 ya, benarkah sampai 10? Ya, sudah 10 kali 1 sama dengan 10. Artinya ini kita sedang melakukan perkalian 1. Nah, kalau kita masukkan perkalian 2 misalnya, oke, 2 dikali 2 sebanyak 10 kali 10 kali pengulangan, oke, maka di sini 1 kali 2, 2 kali 2, oke, sudah benar, artinya kita sudah membuat tabel perkalian, maksudnya kali-kali di sini ya. Nah, di sini masuk jumlah perkalian mungkin. Perkalian berapa misalnya ya, perkalian berapa, atau berapa kali di loopingnya, jumlah looping. Jumlah looping, ini keyboardnya. Nah, itu kan, jumlah. Oke, jumlah looping. Kita jalankan. Oke, jumlah looping 10. Oke, kemudian enter. Mana kok? Ya, enter. Nah, ini sudah. Nah, teman-teman bisa nanti juga ini sudah dilakukan ya. Teman-teman juga bisa menyebutkan nanti jumlah looping, jumlah perkalian gitu ya. Kita juga bisa ubah. Tinggal suruh orang mau kali-kali berapa gitu ya. Mau kali-kali berapa? Dikali-kali 2 misalnya. Gitu ya, kita coba ya modifikasi kalau bisa. Kita modifikasi, kemudian paste di sini. Nah, oke, kita paste kali sama dengan, nah, bikin juga seperti itu, int input, oke, kemudian kali berapa, perkalian berapa, perkalian berapa, oke, seperti itu.
perkalian berapa. Nah, di sini tetap akan dihitung kalinya nanti. Coba enter dulu. Jadi kita tidak perlu lagi menyebutkan variabel gitu ya. Cukup dengan meminta inputan dari si keyboard saja. Kita tes aplikasi kita. Jumlah looping 10. Enter. Perkalian berapa katanya? Perkalian 10 saja, 10. 1 kali 10, 2 kali 10, oke. Itu dia ya. Kita sudah coba buat dengan for permainan kali-kali ini, perkalian ini sesuai dengan gambar yang ini tadi ya, sesuai dengan gambar yang ini. Gambar ini 1 kali 1 sampai perkalian 10 kita sudah coba. Nah, oke. Sahabat Lego ini, itu dia tadi pelajaran for dengan kita bermain logika kita, bagaimana kita mengalih-alihkan sesuatu atau melakukan suatu pengulangan ya. Kita lihat di sini contoh apa pengulangan yang kita lakukan. Kita adalah melakukan pengulangan proses yang sama, yaitu mengalihkan suatu angka dengan suatu angka yang lain sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Oke. Demikian mungkin latihan for atau looping kita dengan channel Lego Gini di hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.